Mohon izin Pak, apakah sudah bisa dimulai? Ini di kami belum terdengar suara dari Pak Eka. Mohon untuk dicek suara dulu Pak, mohon izin. Masih belum terdengar Pak. Halo. Ya, sudah Pak, sudah kedengar. Ya. Siap, bisa dimulai Pak ya, mohon izin. Ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di ruangan Zoom atau di ruang aula suaranya tidak terdengar karena Zoom-nya di mute. Mohon diaktifkan dulu untuk mikrofonnya. Ya, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semester 1 nanti ini kan kurikulum baru. Kita tolong yang di aula. Enggak, nanti enggak masalah. Nanti aja, nanti waktu nanti disinkronisasikan apa maunya. Ya. Mungkin yang di aula untuk sound-nya satu saja yang diaktifkan supaya tidak feedback suaranya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mohon izin saya menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Pak Eka karena pada pagi hari ini beliau telah meluangkan waktu. Namun kami dari panitia mohon maaf Pak karena kami terlambat untuk mengkoordinasikan terkait jadwal dan link Zoom-nya ke Bapak. Namun saya berharap kami dari panitia supaya berkenan untuk tetap memberikan materi pada kegiatan program pengenalan kehidupan kampus atau PKKMB untuk mahasiswa dari Stikes Andini Persada Mamuju. Adapun untuk peserta yang akan mengikuti kegiatan ini Pak sebanyak 198 orang yang terdiri dari 4 program studi, ada S1 keperawatan, ada dari kebidanan, ada dari farmasi, dan juga ada dari jurusan STIMED Nusa Palapa program studi S1 Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Demikian untuk gambaran dari peserta hari ini. Perkenalkan juga dari kami, dari Panitia PKKMB, mohon izin untuk menyampaikan kepada seluruh peserta gambaran sedikit memperkenalkan pemateri kita. Beliau adalah, nama beliau Eka Leonardi, Insinyur Eka Leonardi. Beliau
saya lihat kesehariannya berdomisili di Jakarta, tepatnya di Pulau Gebang. Saya lihat di CV-nya. Kemudian beliau bekerja atau memiliki kantor. Saya lihat di sini dua alamat. Kantor beliau adalah DNI Network Member of DNI Group of Technology. Kemudian dari beberapa riwayat pekerjaan beliau, ini sangat luar biasa. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesiapannya. Riwayat pekerjaan beliau diantaranya sebagai Safracom Indonesia Consulting Business Development Director sebagai direktur, kemudian Atheneum Consulting and Research Germany and Consultant Expert, dan beberapa riwayat pekerjaan lain yang berkaitan dengan teknologi. Dengan hormat kepada beliau, untuk lebih lengkapnya nanti kepada beliau untuk memperkenalkan lebih detail terkait dengan biografi ataupun profil dari beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Silahkan Pak Eka. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan dan juga terima kasih untuk Prof. Wardian yang sudah mengundang untuk di acara pagi ini. Sebelum saya mulai, kira-kira berapa lama waktu yang bisa diberikan? Kami dari panitia memberikan sampai materinya selesai, Pak. Oke. Siap. Ya, oke. Ya, terima kasih. Mungkin pertama-tama saya tadi sudah sepintas sudah diperkenalkan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Saya mempunyai lebih dari 30 tahun di bidang teknologi, bermula sebagai tenaga programmer biasa hingga sampai pada posisi saat ini. Cukup banyak, mungkin tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tetapi selama 30 tahun perjalanan karir, pekerjaan itu sudah banyak berpindah-pindah negara juga. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh Asia Tenggara, bahkan sampai ke Pacific Island seperti Fiji, Samoa, itu semua saya pernah bekerja di negara-negara tersebut. Bukannya saya menetap di negara tersebut, tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu negara ke negara sesuai dengan jadwal pertemuan atau jadwal meeting atau pekerjaan yang sedang dikerjakan. Pada saat saya kuliah kurang lebih 30 tahun yang lalu, saya mengambil jurusan Marine Engineering. Marine Engineering, saya lulus dari ITS Surabaya untuk jurusan Marine Engineering, tetapi saya hanya mempunyai kesempatan bekerja di bidang saya sendiri hanya kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun. Setelah itu benar-benar terjun ke dunia teknologi seperti telekomunikasi, seperti IT, seperti software, dan juga industri perbankan keuangan, dan juga sedikit masuk ke industri kesehatan. Nah, itu sedikit mengenai background yang pernah saya lakukan. Nah, mungkin untuk adik-adik sekalian sebagai mahasiswa, saat ini mungkin tidak bisa dibandingkan dengan pada saat saya melakukan perkuliahan
30 tahun yang lalu. Saat ini perkembangan teknologi sudah sangat maju, sehingga pertemuan yang sifatnya hybrid seperti saat ini kita lakukan, ini dimungkinkan untuk terjadi. Sedangkan pada saat beberapa puluh tahun yang lalu, hal seperti ini tidak akan bisa kita lakukan oleh karena keterbatasan teknologi. Dan begitu juga nantinya pada saat adik-adik sekalian selesai dari proses pendidikan dan kemudian terjun ke masyarakat, maka teknologi sudah lebih maju lagi. Jadi harap mempersiapkan diri sedini mungkin, karena saat inilah pada saat mengambil pendidikan, inilah saat yang terbaik untuk mengasah diri, dan inilah saat yang terbaik untuk membekali agar siap untuk nantinya bisa menerima perubahan tersebut. Untuk kegiatan pagi ini saya tidak menyiapkan materi khusus, tetapi mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran. Izinkan saya untuk menampilkan sesuatu. Apakah saya bisa share screen saat ini? Coba dicoba dulu, Pak. Apakah bisa? Oke. Oke, sudah tampil, Pak. Oke. Jadi ini yang mendorong, saya akan sedikit bercerita bahwa saat ini yang terjadi di seluruh dunia, di segala bidang aspek pekerjaan, itu adalah 3 hal ini. Terjadinya perubahan paradigma di dalam bekerja maupun di dalam melakukan segala aktivitas hidup. Yang mendorong adalah 3 hal ini. Yang pertama adalah Internet of Things, yang kedua adalah edge computing, dan yang ketiga adalah artificial intelligence. Internet of Things itu adalah teknologi yang dapat mendeteksi berbagai macam aspek kehidupan dengan meletakkan ribuan bahkan jutaan sensor yang akan tersebar di segala aspek kehidupan kita. Misalkan di bidang kedokteran, itu bisa saja sensor itu ditanamkan di dalam tubuh berupa semacam misalkan semacam sensor yang ditempelkan di kulit, atau sensor yang semacam pil yang harus ditelan, sehingga sensor tersebut bisa mengirimkan data-data kepada sebuah komputer sistem. Kemudian yang kedua itu edge computing. Di sini adalah sebuah komputer yang dapat diletakkan di mana saja, dan kemudian komputer tersebut akan terhubung dengan pusat data. Dan yang ketiga adalah intelijensi buatan. Di sini sebetulnya adalah sebuah bentuk program yang dilatih sehingga dia dapat berpikir dan dapat mengambil keputusan seperti layaknya otak manusia. Tetapi memang masih belum bisa menyamai otak manusia, tetapi ketiga hal ini sudah sangat merubah cara kita melakukan pekerjaan. Nah, 3 hal ini akan mendorong yang dulunya semua orang itu akan berpusat kepada produk atau barang yang dihasilkan
tetapi saat ini sudah tidak wajib bahwa semuanya itu adalah dalam bentuk barang. Tetapi yang sekarang lebih dipentingkan adalah hasil, bukan barangnya seperti apa, tapi hasilnya. Terus yang dahulunya barang tersebut kalau kita mau memakai itu harus kita miliki, maka harus kita beli, maka saat ini barang tersebut tidak harus kita beli, tapi kita bisa sewa. Terus kemudian dulu yang barang-barang tersebut bentuknya kita bisa lihat bentuknya, maka sekarang banyak sekali barang-barang tersebut atau produk atau jenis-jenis yang barang-barang yang akan kita beli itu dapat kita sentuh, dapat kita pegang, maka sekarang sudah berubah. Eh, Banyak barang yang semuanya sudah menjadi virtual dan tidak bisa kita sentuh. Nah, kemudian yang tadinya proses sebuah barang dari barang mentah menjadi barang jadi itu semuanya ada proses ya istilahnya prosesnya tersebut eh, mempunyai tahapan proses sehingga sampai barang itu jadi. Tetapi kalau saat ini tuntutannya adalah semuanya harus real time, semuanya harus instan, semuanya harus ada saat itu juga. Saya berikan contoh, misalkan dahulu apabila kita ingin mengambil sebuah foto, maka dengan menggunakan kamera kita ambil foto tersebut, kemudian setelah kita foto, maka foto tersebut harus kita bawa ke sebuah tempat untuk melakukan proses. Nah, di tempat tersebut memerlukan waktu bisa 1 hari, bisa 2 hari untuk melakukan proses. Hingga sampai terjadi fotonya tersebut dicetak dan bisa kita lihat. Tetapi kalau saat ini, itu sudah berubah. Dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya software yang ditanamkan di dalam smartphone, maka kita melakukan foto saat ini, kita detik ini, maka foto tersebut langsung jadi, dan kemudian dengan adanya teknologi sosial media, foto tersebut bisa langsung tersebar ke seluruh dunia secara real time. Sehingga yang tadinya orang berbisnis foto, orang bekerja sebagai cuci cetak foto, atau orang bekerja sebagai fotografer dengan memberikan bentuk cetakan fotonya, itu masih bisa menjadi istilahnya menjadi mata pencarian untuk sehari-hari. Tetapi saat ini hal tersebut sudah tidak bisa lagi, karena hampir setiap orang di seluruh dunia itu sudah mempunyai smartphone yang dapat dapat menghasilkan sebuah foto secara instan, secara real time, dan produknya sudah tidak berbentuk fisik lagi seperti foto yang dicetak, tetapi produknya sudah berbentuk virtual yang bisa dilihat melalui handphone atau melalui dunia maya dan bisa disebarkan secara real time. Nah, hal-hal seperti ini menimbulkan banyak sekali perubahan di dalam bidang pekerjaan. Contoh berikutnya yang sekarang sedang terjadi itu di industri keuangan, di industri perbankan yang sebentar lagi akan banyak digantikan oleh sebuah sistem, oleh sebuah software. Secara tidak sadar, saat ini kita sudah mulai memanfaatkan yang namanya e-money, yang namanya QRIS untuk melakukan pembayaran. Dan kemudian sekarang bank-bank sudah mulai mengeluarkan aplikasi-aplikasi untuk melakukan pembayaran, untuk membuka rekening, dan untuk melakukan semua aktivitas keuangan. Sehingga dengan adanya hal tersebut, maka saat ini terjadi di seluruh dunia terjadi yang namanya
jumlah kantor cabang sebuah bank akan semakin berkurang dan eh, akan semakin tidak ada lagi orang-orang yang akan melayani nasabah yang datang ke bank karena nantinya semuanya akan menjadi online dan menjadi digital. Itu beberapa contoh yang dapat saya sampaikan, yang saya berikan mengenai perubahan. Begitu juga di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan perkembangannya juga sangat pesat, bahkan sekarang ada beberapa eh, ada beberapa rekan kami dari luar negeri, mereka eh, dalam awal tahun depan mereka akan mulai membangun di salah satu lokasi yang ada di Pulau Bali. Lokasinya sudah dibebaskan dan di lokasi tersebut akan ada sekitar 35 hektar itu akan dibangun menjadi rumah sakit digital. Rumah sakit digital dan ini investornya dari Dubai. Mereka memanfaatkan teknologi dari Amerika dan Eropa untuk membuat rumah sakit digital dan mereka memanfaatkan metaverse. Mereka memanfaatkan teknologi metaverse sehingga pasien dan dokter bisa ada dimanapun di seluruh dunia, tetapi mereka tetap bisa berobat ke rumah sakit yang ada di Bali tersebut dengan dilayani oleh dokter-dokter yang berpengalaman dari seluruh dunia dan juga tenaga medis yang juga akan senantiasa ada di rumah sakit tersebut. Jadi dengan teknologi metaverse, rumah sakit ini, misalkan saya sebagai pasien, saya oleh karena kegiatan bisnis, oleh karena saya berdomisilinya tidak di Bali, saya berdomisilinya misalkan di Jerman atau misalkan di Belanda, tetapi saya punya dokter spesialis yang hebat adanya di Jakarta, yang saya biasanya berobat dengan dokter tersebut, maka dengan teknologi metaverse ini dan rumah sakit digital ini, kesehatan saya bisa selalu dipantau oleh dokter saya yang ada di Jakarta, dan kemudian saya setiap saat bisa berobat, dan kemudian setiap kali setiap kali saya perlu sebuah perawatan, saya cukup datang ke rumah sakit setempat yang bekerja sama dengan rumah sakit digital ini, dan kemudian saya dilakukan proses perawatan secara remote dan secara metaverse dari Bali, sehingga saya tidak perlu terbang dari Jerman atau dari Eropa ke Bali atau ke Jakarta hanya untuk berobat, tetapi saya bisa berobat dari manapun di seluruh dunia dengan teknologi yang diimplementasikan. Jadi sangat banyak teknologi-teknologi baru dan industri-industri baru dan perkembangan-perkembangan baru yang akan merubah cara kita hidup dan akan merubah cara kita bekerja. Oke, ini sedikit yang bisa saya berikan gambaran karena terus terang saya tidak mempersiapkan materi yang cukup banyak, tetapi sebagai gambaran mungkin saya bisa berikan sekilas mengenai video mengenai connected hospital, yang adalah sebuah rumah sakit yang dikoneksikan satu dengan lainnya dengan menggunakan sebuah software, sehingga di dalam rumah sakit tersebut semua yang bekerja
dapat tetap melakukan pekerjaannya dengan menggunakan gadgetnya masing-masing, dengan menggunakan perangkatnya masing-masing. Bisa melihat, apakah terlihat screen saya? Halo? Ya, sudah Pak. Sudah terlihat Pak, sudah bagus. Saya share suaranya dulu. Scott is not feeling well. His wife and daughter drive him to the hospital. On the way, they fill in his admission data in the Vantic application, and upon arrival, he is expected and immediately admitted. Vantic locates the doctors available in the hospital, notifies the appropriate doctor, and automatically sends him the medical records. Through the Vantic application, the doctor receives a notification in real time to know if the X-ray or MRI equipment is available at the moment. Scott finishes his exams. Vantic automatically reserves the appropriate recovery room and notifies patient transportation services. Vantic monitors the proper use of PPE and sanitization protocols by the staff and can detect elevated body temperatures through infrared cameras that monitor patients and staff, thereby preventing infections. During Scott's recovery, the doctor can monitor his vital signs, mobility, inactivity, and administration of medications, among others, in real time. Scott is discharged, and through the Vantic application, his doctor follows up on his recovery. Scott authorizes his doctors to have access to his medical record with a temporary access token. Vantic is a platform to rapidly create powerful real-time applications to digitally improve the safety, efficiency, and intelligence of any business environment. Vantic. Oke, di dalam video tadi, kalau yang bisa saya jelaskan, itu adalah sebuah connected hospital. Oke, ya, sedikit saya jelaskan mengenai video tadi. Jadi di dalam video tadi, sebuah rumah sakit yang sudah dihubungkan dengan sebuah software, dan semuanya sudah terkoneksi satu dengan yang lainnya, sehingga apabila pasien tersebut akan menuju ke rumah sakit, misalkan saya sebagai pasien, dan saya merasa badan saya kok tidak seperti akan sakit, dan saya harus ke rumah sakit. Maka saat itu juga secara real time, secara instan, saya bisa melakukan registrasi melalui HP, melalui mobile phone, melalui HP, dan kemudian dengan HP tersebut yang terhubung dengan rumah sakit, maka saya langsung terregistrasi di rumah sakit, dan kemudian sistem software tersebut akan mencari dokter yang sedang available di rumah sakit, dan kemudian dokter tersebut akan langsung bisa membaca medical record, riwayat kesehatan saya, medical record yang ada di rumah sakit tersebut saat itu juga, walaupun saya belum sampai ke rumah sakit. Dan kemudian begitu saya sampai di rumah sakit, dokter tersebut sudah bisa menganalisa kira-kira saya itu mempunyai gejala apa, sakit apa dan apa, sehingga sudah langsung disiapkan ruang untuk periksa, dan kemudian sudah disiapkan
peralatan-peralatan lainnya. Dan apabila saya harus opname di dalam rumah sakit tersebut, maka dokter tersebut selalu bisa memonitor kondisi kesehatan maupun tenaga medis memonitor kondisi daripada saya selama dirawat melalui handphone atau melalui tablet, walaupun saya ada di rumah, walaupun perawat atau dokternya juga sedang ada di rumah, maka semua itu dapat dilakukan. Nah, ini yang disebut sebagai connected hospital, sehingga pelayanan bisa lebih real time dan tidak ada pasien yang menunggu terlalu lama untuk dilayani dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan penanganan, dan juga untuk lebih memberikan hasil perawatan yang lebih baik karena semuanya termonitor dan semuanya juga terekam dengan baik, dan hal tersebut juga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk berikutnya. Itu beberapa yang saat ini sedang terjadi, sehingga menjadikan bahwa industri pekerjaan di masa depan 5 tahun lagi sudah pasti akan berubah, tidak seperti apa yang ada saat ini. Itu sedikit banyak yang bisa saya bagikan di acara pagi ini. Terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, misalkan ada sesi tanya jawab, silahkan. Waktu saya kembalikan ke panitia. Siap, terima kasih banyak Pak Eka. Saya serahkan kepada seluruh peserta untuk bertanya, namun selamat datang Prof. Jadi Prof. Wardihan lagi ikut juga di Zoom, tapi beliau lagi mengikuti kegiatan wisuda di Unhas Pak Eka. Jadi beliau tidak bisa untuk memberikan sambutan tadi. Untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan kepada peserta untuk panitia yang di ruangan, silahkan difasilitasi yang mau bertanya. Silahkan maju ke depan. Bagaimana panitia yang di ruangan? Mungkin bisa diarahkan. Izin Pak, ini ada yang mau bertanya. Oke, silahkan. Suaranya tidak terdengar. Aktifkan dulu mikrofonnya. Ya Pak, apakah sudah bisa bertanya Sudah. Pak? Iya, silakan, silakan. Ya. Jadi dalam kasus kesehatan ini, Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi yang ingin saya tanyakan ada dua.
Yang pertama, jika teknologi itu semakin berkembang, jadi apa itu sama dengan lapangan pekerjaan bagi mahasiswa itu juga semakin menipis. Yang kedua adalah jika di masa yang akan datang teknologi itu semakin berkembang dengan pesat, bagaimana kriteria yang dibutuhkan atau yang harus dimiliki oleh mahasiswa khususnya dalam bidang kesehatan. Terima kasih. Ya, mungkin panitia bisa bantu untuk bagikan di kolom chat. Untuk pertanyaan pertama, Pak, mahasiswa menanyakan apakah dengan perkembangan teknologi di saat ini, apakah dapat membuat pekerjaan atau peluang pekerjaan kepada mahasiswa atau lulusan nanti semakin berkurang? Itu yang pertanyaan pertama, Pak. Masih ada yang bertanya? Baik, masih ada yang bertanya? Apakah semakin meningkatnya ilmu teknologi, apakah lapangan pekerjaan Apakah dilanjut, Pak, atau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya, Pak Ik, atau bagaimana, Pak? Oke, nggak apa-apa, langsung saya jawab. Oh, siap. Ya. Tadi yang kedua pertanyaannya kurang jelas apa? Oke, yang kedua, panitia yang di ruangan mungkin bisa diperjelas pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya itu, apa kriteria yang harus dimiliki mahasiswa kalau digital ini semakin berkembang? Coba sinyal mikrofonnya. Saya salah. Ya, silakan disampaikan. Baik, pertanyaannya tadi Pak, semakin meningkatnya ilmu teknologi, apakah lapangan pekerjaan bagi mahasiswa itu semakin menipis? Kemudian kedua, kalau terus pertanyaan kedua, ketika teknologi semakin berkembang, kriteria apa yang harus dimiliki mahasiswa untuk mendapatkan lapangan pekerjaan? Oh ya. Oke, siap. Jadi pertanyaan kedua, Pak, mungkin terkait dengan berkembangnya teknologi, kira-kira skill atau apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa atau alumni dari Tiga Sandi Persada Mamujuni agar dia bisa tetap survive di bidang pekerjaan nanti yang dia minati. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk yang nomor satu, jawaban untuk pertanyaan nomor satu, itu saya bisa jawab iya dan tidak. Kenapa saya jawab iya? Karena saya jawab iya, itu memang benar ada beberapa bidang pekerjaan yang nantinya benar-benar mungkin bisa digantikan oleh sebuah sistem atau sebuah software yang baru. Tetapi ada benar-benar pekerjaan yang tidak dapat digantikan. Contohnya adalah seperti pekerjaan seorang dokter, pekerjaan seorang perawat. Itu tidak akan mungkin bisa digantikan oleh sebuah sistem karena itu sifatnya adalah perlu sentuhan manusia dan perlu tindakan langsung daripada manusia. Itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh sebuah sistem. Tetapi jenis-jenis pekerjaan yang bisa digantikan itu seperti yang tadi saya berikan contoh, misalkan sebuah bank, terus di dalam sebuah bank misalkan tenaga yang tadinya hanya melayani nasabah untuk buka rekening, untuk melakukan transfer uang. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti itu akan semakin hilang. Kalau di rumah sakit itu misalkan kalau seperti tadi contoh video connected hospital, maka petugas registrasi yang ada di depan sebelum masuk ke sebelum berobat itu bisa digantikan. Tetapi kalau yang sifatnya seperti perawat, seperti dokter itu
belum ada teknologi yang bisa menggantikan, karena itu perlu sentuhan manusia dan itu sifatnya adalah sebuah pekerjaan yang sifatnya itu memberikan layanan, memberikan sebuah servis, dan servis tersebut berhubungan langsung dengan manusia dan harus dilakukan oleh manusia. Itu yang tidak bisa digantikan. Nah, kemudian dari kriteria yang harus dipegang oleh para mahasiswa, sebetulnya kriterianya tidak berubah dari dahulu sampai sekarang. Sebagai mahasiswa tetap harus belajar dan menuntut ilmu sebaik mungkin, dan kemudian mengasah skill-nya, karena ke depan dengan perkembangan teknologi semuanya akan lebih dimudahkan. Jadi misalkan kalau sekarang sebagai perawat, sebagai tenaga perawat atau tenaga medis, maka misalkan di rumah sakit, kalau perawat itu harus mengantarkan obat, memberikan obat kepada pasien yang dirawat, atau melakukan cek kondisinya. Nah, proses pekerjaan yang seperti itu nanti akan digantikan oleh sistem. Sehingga yang namanya perawat bukannya nanti tidak diperlukan, tetap diperlukan, karena walaupun digantikan oleh sistem, tetap harus ada yang mengontrol, tetap harus ada yang membaca hasil reportnya, membaca hasil laporannya yang dilakukan oleh sistem. Sehingga kemampuan seorang tenaga medis terhadap bidangnya itu tetap sangat diperlukan. Hanya saja pekerjaannya akan lebih dimudahkan oleh sebuah sistem. Tetapi pemahaman dan penguasaan materi tetap wajib harus dimiliki. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Semoga bisa menjawab. Siap, terima kasih Pak. Apakah masih bisa memberikan pertanyaan lagi Pak? Silakan. Ya, silakan panitia yang di ruangan aula, silakan. Jika masih ada yang bertanya. Mohon panitia di aula untuk bantu untuk merekod atau mencatat. Karena terkadang biasa suara di Zoom tidak terlalu jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Suril, Prodi S1 Teknik Informatika. Baik, mohon maaf Pak, izin bertanya. Baik, perkembangan teknologi ke depannya akan semakin besar dan akan sangat memudahkan bagi kita. Salah satunya adalah connected hospital atau rumah sakit digital. Dan menjadi pertanyaan saya adalah bagaimanakah proses pendaftaran di connected hospital atau rumah sakit digital, dan apa saja persyaratan yang perlu dipenuhi selain registrasi. Baik, sekian, terima kasih. Ya, jadi saya review kembali pertanyaannya. Jadi bagaimana proses registrasi di rumah sakit berkaitan dengan perkembangan digital saat ini. Jadi mungkin itu pertanyaan dan maksud dari pertanyaannya Pak Eka, bagaimana apa yang harus dipersiapkan dari rumah sakit tersebut. Ya, baik. Ini pertanyaan yang baik. Oke, saya izinkan saya untuk menjawab. Jadi sebuah rumah sakit biasanya sebelum pasien tersebut dapat berobat, dapat menikmati layanan di rumah sakit,
maka kita wajib mendaftar sebagai calon pasien di rumah sakit tersebut. Pada saat pendaftaran, misalkan saya adalah pasien baru, maka semua data-data saya itu harus dicatat dan dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Untuk rumah sakit yang sudah mempunyai sistem saat ini, biasanya akan dicatat oleh petugas yang akan duduk di ruang registrasi. Petugas akan duduk di tempat registrasi atau biasanya bisa di gawat darurat atau bisa di ruang penerimaan pasien. Nah, kalau rumah sakit itu misalkan kita melangkah ke belakang lagi sebelum ada sistem, maka yang biasanya dilakukan adalah kita memberikan beberapa kopi daripada KTP, KK, dan kemudian diberikan kepada rumah sakit tersebut. Ini mungkin masih terjadi di era tahun 90, 80 masih terjadi seperti itu. Jadi memberikan seperti itu, terus kemudian baru dibuatkan kartu berobat. Nah, dengan tadi konsep connected hospital, maka proses registrasi tersebut akan dilakukan oleh si pasien sendiri dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh rumah sakit atau melalui website daripada rumah sakit, sehingga bisa dilakukan dari rumah maupun bisa dilakukan pada saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Nah, untuk data-data pribadi, sistem daripada rumah sakit tersebut akan mengambil data, jadi saya cukup masukkan, misalkan saya cukup sebetulnya di dalam eKTP yang kita miliki yang ada di Indonesia, itu sudah terdapat data pribadi, sudah terdapat data yang terrecord di dalam kartu. Cukup ditempelkan kepada NFC reader, sebuah alat pembaca yang bisa membaca data tersebut. Nah, pada saat beberapa handphone yang baru-baru itu yang sudah memiliki fitur NFC, apabila diberikan aplikasi yang terintegrasi dengan rumah sakit dan kemudian terintegrasi dengan Dukcapil, maka data tersebut bisa ditarik secara langsung dengan cara menempelkan KTP kita ke NFC yang ada di dalam HP. Sehingga proses registrasi cukup menempelkan HP dan kemudian seluruh data pribadi kita akan masuk ke dalam aplikasi. Dan kemudian kita tinggal melengkapi dengan keluhan penyakitnya apa, keluhan penyakitnya, dan kemudian tinggal kita memasukkan kita ingin berobat ke dokter umum kah, atau dokter kandungan, atau dokter apa. Nah, kemudian aplikasi akan menuntun menuju ke dokter yang saat itu sedang bertugas, sedang ada di rumah sakit, dan kemudian proses registrasi selesai, dan saya sebagai pasien akan memiliki kartu berobat atau kartu pasien secara digital yang akan menempel di dalam aplikasi. Sehingga setiap saat saya akan berobat, saya cukup membuka aplikasi, dan kemudian saya bisa tuju siapa, dan kemudian saya bisa melihat saya kalau mendaftar datang saja sekarang, antriannya ada berapa, dan kemudian kalau antriannya ternyata banyak, maka saya bisa diberitahu oleh aplikasi, kira-kira dokter saya sebaiknya datang jam 11 siang, karena antrian terakhir mungkin baru selesai berobat jam 10 lebih lewat 50 misalkan. Sehingga saya diarahkan oleh aplikasi untuk datang ke rumah sakit jam 11. Misalkan seperti itu. Nah, begitu saya sampai ke rumah sakit, maka sensor-sensor IoT yang ada di rumah sakit, bisa itu bentuknya CCTV, bisa itu sensor panas, sensor thermal,
bisa itu sensor-sensor yang lainnya, akan mendetek bahwa saya sebagai pasien yang sudah registrasi jam 11 untuk berobat jam 11 sudah tiba dan sudah ada di dalam rumah sakit. Sehingga sistem akan tahu bahwa pasiennya sudah ada dan kemudian dokter yang dokter yang saya tuju juga akan dapat pemberitahuan bahwa pasien yang akan berobat jam 11 sekarang sudah ada di rumah sakit. Sehingga ini bisa meminimalisir pasien-pasien yang misalkan tidak jadi datang, sehingga benar-benar semuanya bisa lebih terstruktur dan lebih efisien. Nah, begitu dokter itu menerima pesan bahwa pasiennya sudah datang, pesan yang diterima oleh dokter tersebut bukan hanya pesan, tetapi sekaligus dengan status medical record-nya pasien tersebut akan muncul di HP-nya dokter tersebut atau di tablet dokter tersebut. Sehingga sebelum pasien itu datang ke ruangan berobat, ke ruangannya dokter tersebut, maka dokter tersebut sudah melihat semua statusnya dan juga hasil pengecekan terakhir yang dilakukan oleh petugas di rumah sakit. Misalkan cek tekanan darah, atau cek timbangan, atau cek yang lainnya, pengecekan awalnya. Nah, sehingga pada saat dokter tersebut, pasien tersebut berhadapan dengan dokter, maka dokter sudah bisa melakukan tanya jawab yang lebih mengarah dan lebih spesifik, apakah pasien tersebut perlu menginap atau cukup diberi obat untuk rawat jalan, seperti itu. Nah, apabila ternyata pasien tersebut langsung harus menginap, maka dokter begitu membaca statusnya dan juga hasil pengecekan terakhir, dokter tersebut bisa langsung memberikan arahan kepada petugas di rumah sakit untuk mempersiapkan kamar untuk rawat inap, tinggal pasiennya setuju atau tidak. Begitu misalkan di rumah sakit itu tersebut ruangannya penuh, maka juga bisa dihubungkan dengan rumah sakit lain. Kalau semuanya itu connected, maka rumah sakit yang penuh tersebut bisa melihat rumah sakit lain mana yang masih mempunyai kamar, yang masih bisa, dan kemudian ambulans atau mobil pengiriman ke rumah sakit lain yang dipersiapkan itu akan datang jam berapa, semuanya bisa dipersiapkan secara otomatis, sehingga tidak ada lagi istilah yang terlambat ditangani ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Adapun untuk sistem yang harus disiapkan itu cukup banyak, mulai dari database, harus disiapkan sebuah sistem secara menyeluruh di rumah sakit, dan juga sistem sensor-sensornya, dan juga sistem bisa kita kategorikan sistemnya mulai dari back office, kemudian ada sistem front office yang sebagian digantikan oleh mobile aplikasi, karena proses registrasi bisa dilakukan oleh mobile aplikasi, dan juga ada proses pelayanan, sistem pelayanan yang akan berhubungan dengan rumah sakit lain maupun berhubungan dengan dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Itu kurang lebih sistem-sistem yang harus disiapkan. Kurang lebih adalah seperti itu. Dan juga dari sisi human resource, rumah sakit tersebut yang tadinya hanya membutuhkan mungkin karyawan yang berhubungan dengan medis, maka dengan adanya connected hospital, rumah sakit tersebut akan juga membutuhkan karyawan yang mempunyai skill dalam bidang IT dan juga dalam bidang sistem. Itu nantinya akan bertambah karena IT dan sistem sekarang sudah masuk ke dalam bidang medical, ke dalam rumah sakit. Dan apabila diinginkan, maka bisa juga ditambahkan, pihak rumah sakit tersebut bisa juga menambahkan dengan tenaga
yang saat ini lumayan cukup banyak diminati, yang adalah data scientist. Data scientist ini adalah bidang dari IT, adalah bidang dari IT yang saat ini sedang sangat banyak dibutuhkan. Jadi karena nanti rumah sakit akan mengumpulkan mungkin ribuan data yang berasal dari pasien, data perawatan dan maka data scientist ini bisa mengolah data tersebut sehingga menjadi sebuah report yang sangat mudah dibaca. Misalkan report yang dihasilkan itu akan sangat memberikan inputan bagi manajemen rumah sakit atau memberikan inputan bagi dokter yang menangani penyakit tersebut. Itu jawaban saya. Siap. Ya, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mohon izin Pak, apakah masih bisa satu pertanyaan lagi? Oke, silakan. Ya, apakah panitia di aula, apakah masih ada yang ingin bertanya dari peserta? Matikan satu mikrofonnya supaya tidak ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inci Muhammad Rifal, prodi S1 Sistem Informatika. Di sini saya ingin bertanya, ketika kita memilih jurusan Sistem Informatika atau Teknik Informatika, pelajaran apa saja yang akan kita pelajari selain teknik teknologi? Dan apakah lapangan kerja untuk jurusan tersebut masih banyak atau tidak? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya saya bisa review kembali. Jadi, apakah dengan mengambil program studi teknik informatika atau sistem informatika, kira-kira apa saja mata kuliah yang dipelajari selain mata kuliah tersebut? Tentunya nanti ini akan disampaikan oleh prodi ya. Kemudian ada pertanyaan yang bagus adalah bagaimana tantangan ke depannya untuk lapangan pekerjaan bagi program studi teknik informatika maupun sistem informatika. Demikian gambaran pertanyaannya Pak Eka. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang dasar dari teknologi yang ada saat ini yang berkembang itu semuanya dasarnya adalah dari teknik informatika. Jadi sebagai mahasiswa saya menyarankan untuk benar-benar memperdalam basic-basic daripada teknik informatika. Teknik informatika saat ini sudah sangat berkembang. Kalau zaman dahulu teknik informatika itu hanya berhubungan dengan programming, networking, kemudian sistem. Sekarang sangat jauh berkembang dengan banyaknya materi-materi baru. Dan untuk mendapatkan materi-materi tersebut juga sangat mudah saat ini. Karena semuanya sudah tersedia di internet. Bisa diakses dari mana saja dan bisa dipelajari kapan saja. Memang mungkin kalau sebagai mahasiswa kita belajar di bidang teknik informatika, mungkin pihak kampus tidak bisa memberikan semua materi oleh karena keterbatasan waktu, maka sudah menjadi kewajiban mahasiswa untuk juga mencari tambahan-tambahan yang sangat banyak tersedia di dunia maya. Itu sangat banyak tersebar di dunia maya dan bahkan bisa dipelajari secara langsung. Nah, hal-hal yang ada di dunia maya yang bisa dipelajari secara langsung apabila tidak didasari oleh pemahaman yang kuat mengenai dasar-dasar informatika, maka juga akan sangat menyulitkan pada saat mempelajarinya. Sehingga kemampuan untuk memahami dasar-dasar informatika
itu adalah wajib, karena tanpa memahami dasar-dasar informatika akan sulit untuk mempelajari hal-hal yang baru yang saat ini sangat berkembang yang ada di dunia, yang juga bisa dipelajari secara online. Dan sebagai apabila ingin benar-benar memahami informatika dan juga perkembangannya, maka oleh karena banyaknya jenis ilmu-ilmu informatika yang baru, saran dari saya sebaiknya mengambil yang sesuai dengan minat. Jadi setelah menyelesaikan informatika, setelah belajar, maka pada saat proses belajar itu nanti bisa sebagai mahasiswa bisa mengukur dirinya sendiri. Saya lebih suka misalkan sebagai programmer, saya lebih suka misalkan sebagai lebih ke arah pengembangan daripada logik dan lain sebagainya. Nah, atau saya lebih suka informatika, tapi saya lebih suka yang arahnya lebih ke desain, lebih arahnya ke itu sangat banyak ya seperti itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah dasar-dasar informatikanya harus dipahami terlebih dahulu. Misalkan contoh, kalau ingin mengambil computer science, itu bidang pekerjaannya juga masih sangat banyak, kalau mau ambil programmer juga masih sangat banyak, tetapi yang paling penting adalah dasar-dasar informatika dan matematika, diperkuat. Karena basic daripada informatika itu tidak jauh-jauh dari bidang ilmu tersebut. Sekian yang saya bisa jawab. Semoga bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Siap, terima kasih banyak Pak Eka atas waktunya dan jawabannya kepada kami semua terkait dengan tantangan dan peluang teknologi di bidang kesehatan, khususnya di Stika Sandini Persada Mamuju bagi para mahasiswa baru untuk tahun 2022. Hal ini sangat menarik sekali karena sudah memberikan gambaran terkait dengan bagaimana tantangan dan peluang bagi para tenaga kesehatan dan juga para jurusan atau lulusan teknik informatika maupun sistem informatika di bidang pekerjaan yang akan digeluti ke depannya. Kami mewakili dari Yayasan dan Ketua Stika Sandini Persada Mamuju mengucapkan terima kasih banyak Pak Eka karena Prof. Wardihan tadi beliau sudah bergabung, namun karena beliau juga sedang mengikuti kegiatan wisuda di Universitas Hasanuddin dan katanya jaringan di dalam gedungnya kurang stabil sehingga dia log out kembali. Berikut kami bisa sampaikan terkait dengan resume terkait dari materi Pak Eka pada pagi hari ini terkait dengan tantangan dari penggunaan teknologi ini. Di sisi lain, teknologi sangat membantu atau sebagai penunjang di dalam bidang pelayanan kesehatan, tentunya dapat meningkatkan fleksibilitas dalam mendapatkan layanan di bidang kesehatan. Selain itu, untuk penggunaan teknologi di bidang kesehatan, tidak dapat saat ini belum ada data yang menyatakan bahwa belum dapat digantikan secara penuh oleh teknologi, tetapi masih tetap membutuhkan peran dari perawat, farmasi maupun bidan di dalam teknis pemberian asuhan dari keperawatan, asuhan farmasi maupun asuhan kebidanan. Dalam hal ini adalah terkait persoalan caring. Kemudian yang berikutnya adalah disampaikan kepada seluruh mahasiswa agar terus meningkatkan kemampuan literasi digitalnya sehingga nantinya dapat
lebih mudah berinteraksi dengan perkembangan teknologi ke depannya. Kemudian untuk jurusan teknik informatika dan informatika maupun lainnya, agar lebih dapat memperdalam lagi ilmu-ilmu atau teori-teori dasar dari bidang keilmuannya. Demikian kesimpulan dari materi dari beliau. Terima kasih Pak Eka sudah bergabung bersama kami di sini untuk memberikan materi yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi terkait dengan perkembangan dan penggunaan teknologi khususnya di bidang kesehatan. Beliau ini sangat sibuk, namun masih menyempatkan waktu untuk dapat memberikan materinya kepada adik-adik mahasiswa Stikes Andini Persada Mamuju. Sebelum beliau melanjutkan aktivitasnya, mungkin kesediaan dari para peserta untuk memberikan yel-yel dulu atau apa yang bisa diberikan kepada Bapak Eka Leonardi supaya lebih berkesan lagi. Mungkin ada yel-yel khusus dari Stikes Andini, mungkin tim yang di aula bisa memandu. Yang Stikes Andini. Masih semangat. Masih semangat? Semangat pagi. Pagi. Yes. Stikes Andini. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan materi dari Pak Eka Leonardi. Terima kasih banyak Pak atas materinya. Kami dari panitia dan seluruh sivitas akademika Stikes Andini Persada Mamuju mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan waktunya untuk memberikan materi kepada mahasiswa kami. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Siap. Saya izin leave ya. Ya Pak, siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, untuk materi selanjutnya, mohon untuk panitia yang di ruangan untuk mempersiapkan ada materi dari Buket 3, bidang kemahasiswaan. Setelah ini lanjut. Izin Pak, materinya offline Pak atau online? Offline. Beliau sudah ada di Zoom, tapi nanti gambarnya saya kasih keluar dari Zoom. Biar dia bisa offline. Silakan diarahkan kepada mahasiswa untuk bisa rehab sejenak, 3 menit, 5 menit begitu, meluruskan, merilekskan badannya, posisinya. Iya.